Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya kira ini kabar baik buat para calon mahasiswa baru dan orang tua yang akan mengkuliahkan anaknya. Dan saya kira kita perlu juga ucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa, aktivis mahasiswa, BEM mahasiswa yang berjuang begitu sehingga akhirnya UKT ini dibatalkan gitu ya. Bukan ucapan selamatnya bukan pada Pak Jokowi ini ya. Ini penting untuk dicatat bahwa eh, Prabowo akan akan didemo lagi nih karena ulah Pak Jokowi. Kita sebut aja ulah karena bukan untuk mengatakan beliau berulah, tapi ulah dalam pengertian kemampuan Jokowi untuk mengelak, ngeyel sambil melepaskan beban dan membebani pemerintahan yang akan datang. Jadi dalam pikiran Pak Jokowi ya udah tidak jadi kenaikan uang kuliah, tetapi nanti di zaman Pak Prabowo mesti dinaikkan uang kuliah itu. Jadi beban yang harusnya diselesaikan hari ini ditunda ke pemerintahan berikutnya. Dan begitu banyak hal yang juga dibebankan lagi oleh Pak Jokowi pada Pak Prabowo. Jadi sebetulnya kita akan lihat bagaimana uh, ya kesibukan Pak Prabowo di hari-hari mungkin 100 hari pertama untuk memeriksa mana yang layak diteruskan, mana yang tidak layak diteruskan dari kebijakan Pak Jokowi. Tetapi kalau Pak Jokowi masih ada di dalam kabinet Pak Prabowo, entah sebagai penasihat utama atau melalui Gibran masih ingin menitipkan kebijakan, pasti kebijakan Jokowi ini harus dijalankan karena Hmm. Prabowo sendiri yang berjanji bahwa dia akan jadi penerus dari Pak Jokowi. Ya, iya, iya, iya. Ya, benar seperti Anda katakan tadi. Jadi setelah bertemu dengan Pak Jokowi, Nadiem akhirnya mengumumkan bahwa UKT itu tidak dibatalkan kenaikannya gitu. Dan kemudian Pak Jokowi pada kesempatan lain kepada wartawan menjelaskan bahwa kemungkinan itu akan dinaikkan pada pada tahun depan. Ini enak bener dia ngomongnya begitu tahun depan. Tahun depan itu kan berarti bukan Pak Jokowi lagi jadi presiden. Emang gue pikirin. Kita ingat lagi akhirnya wawancara eh, Pak Rias Rasid dengan Abraham Samad ya, saya kira ya. Abraham Samad Iya, iya. yang mengulang-ulang terus atau memberi kita peringatan bahwa Jokowi itu memang nggak punya kapasitas, Hmm. nggak mampu berpikir sebagai negarawan, bahkan tidak mampu untuk mengatur kebijakan. Kebijakan yang harusnya dia selesaikan hari ini, dia tunda ke masa depan. Hmm. Bukan sekedar kebijakannya, tapi bebannya itu yang kan yang dipersoalkan adalah beban itu. Jadi mestinya dihilangkan aja dengan konsekuensi tentu akan ada kekacauan di dalam APBN tahun berikutnya karena tetap ini akan membawa APBN kalau nggak dinaikkan uang kuliah, tetapi sekaligus juga menunjukkan bahwa Pak Jokowi nggak tahu prioritasnya apa prioritasnya. Kan mestinya Pak Jokowi bilang, Pak Prabowo jangan khawatir karena Pak Prabowo tidak akan saya bebani lagi, uang kuliah itu kita ambil aja dari dana uh, IKN. IKN misalnya. IKN Iya. bisa kita tunda sampai semua mahasiswa bisa sekolah. Kan itu justru jadi bijak tuh dan Pak Jokowi bisa dapat Nobel perdamaian sebetulnya atau Nobel jenis lain Ya, karena ya. mampu untuk melihat urgensi dari pendidikan dibandingkan dengan IKN. Kan selalu orang cuma lihat Ya, itu kan. ya, ya. Kan semua hal yang baik pada Jokowi itu terlihat hanya bisa terlihat kalau dia ubah mental dia yang ingin terus memamerkan eh, ya sebetulnya program-program yang sifatnya mercusuar. Dia nggak ngerti bahwa perintah konstitusi adalah cerdasan kehidupan bangsa, bukan pindahkan ibu kota kan itu soalnya. Jadi kita selalu mesti balik ke situ. Karena ini soal APBN aja kan. Di Ya, semuanya tergantung pada daya dukung APBN kita. Artinya daya dukung pembayar pajak dan pembayar pajak itu adalah rakyat. Jadi beban-beban ini yang ya memang Pak Jokowi nggak mampu lah sebagai presiden dia nggak mampu untuk melihat urgensi. Dia hanya ingin memperkenalkan diri sebagai seseorang yang akan diingat terus karena membuat monumen yang namanya IKN tuh. Itu konyolnya di situ. ya, ya. Tapi ada potong itu penjelasannya Pak Rias Rasid. Pak Rias Rasid menjelaskan bahwa bangsa Indonesia ini belum tentu dapat 150 sampai 200 tahun yang lagi kalau ada presiden sekelas Jokowi ini. Dalam konotasi yang Saya negatif sengaja dia. saya sengaja nggak bilang itu. Ya. Jangan sampai Pak Jokowi salah mengerti bahwa itu pujian. Lalu Pak Jokowi bilang kalau begitu saya mesti 200 tahun lagi memerintah. Ya konotasinya negatif, kita nggak usah sebutkan, Anda tonton sendiri deh soal yang bagaimana itu saking keselnya Pak Rias Rasid mungkin kita tuh heran-heran kok ada seorang presiden seperti Pak Jokowi. Tapi kita fokus deh
soal ini tadi ya, sesungguhnya kan kalau APBN itu bukan soal besar dan kecil ya, Bung Rocky ya. Itu kan soal prioritas ya. Jadi artinya kalau memang kemudian kita tahu bahwa kemampuan kita sebagai negara itu sebesar itu, tentu kita membuat prioritas-prioritas mana sesuai dengan target. Karena Pak Jokowi katakanlah, misalnya Pak Jokowi bilang bahwa dia memimpikan tahun 2045 itu Indonesia emas, gitu ya, Bung Rocky ya. Dan itu kan tentu harus yang diperhatikan adalah soal bagaimana anak-anak muda ini, soal pendidikannya, soal gizinya, dan sebagainya. Harusnya begitu, bukan IKN. Itu yang dimaksud kurang lebih oleh Pak Rias Hmm. Rasid. Ini orang nggak mampu memerintah, nggak mampu membayangkan bahwa kebijakan dia itu bisa dia berantakan sendiri kan. Jadi Hmm. ajaib misalnya menginginkan ada kompetisi di 2045 melalui bonus demografi, sementara energi untuk berkompetisi yaitu pendidikan dihilangkan faktornya Ya. kan. Lo Hmm. faktor utama dalam kompetisi 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan itu adalah otak, bukan otot itu. Dan sebetulnya dari awal kita bisa bayangkan bagaimana Jokowi membayangkan 2045 kalau stuntingnya tinggi, uang kuliah juga ditinggikan. Itu artinya semakin banyak orang yang tidak mampu untuk bersekolah karena tidak mampu membayar dan sekaligus tidak mampu memperoleh gizi kan. Dan Hmm. itu semuanya trade off dengan proyek-proyek mercusuar Jokowi. Mulai dari semua hal yang disebut infrastruktur akhirnya itu menenggelamkan perintah konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa yang berkali-kali diterangkan. Tapi buat Jokowi ya apa maksudnya cerdaskan kehidupan bangsa? Ya cerdas ya artinya nyontek, cerdas artinya memalsukan ijazah atau segala macam. Jadi kita akhirnya mengerti betapa ini negeri merosot karena daya pikir kita itu dilumpuhkan oleh ambisi Pak Jokowi. Jadi kita Ya. mesti terangkan itu lagi. Bahwa Jokowi memang memberantakkan cita-cita dia sendiri. Kalau cita-citanya dibatalkan oleh lawan politiknya masih masuk akal. Ini Jokowi membatalkan sendiri cita-citanya tuh. Ya. 2045 kalian akan jadi generasi emas yang akan punya daya saing, daya tanding dengan negara-negara ASEAN. Loh, justru itu yang mesti di backup dengan ilmu pengetahuan. Hmm. Nggak mungkin dengan jadi mungkin anak-anak muda hari ini untuk menjual IKN supaya bisa laku di pasar Asia, Asia Tenggara misalnya. Hmm. Jadi sekali lagi kita mulai mengerti bahwa ini negeri memang dirawat dan dituntun tanpa konsep itu dasarnya tuh. Bahkan orang yang punya ambisi justru dengan konyol dia batalin sendiri ambisinya tuh. Ya, ya. Ini kan jelas kalau dari pernyataan Pak Jokowi artinya kalau tahun depan itu ya pemerintahnya Pak Prabowo begitu ya. Dan saya kira ini Pak Prabowo saya kira juga tidak akan konyol begitu, membiarkan juga kenaikan lagi ya. Karena kita diprediksi tahun depan itu malah makin berat kan beban kehidupan dari rakyat ya Bung Rocky, pajak naik, kemudian harga-harga naik, kemudian BBM juga naik. Jadi rasanya nggak mungkin juga pada tahun depan itu Pak Prabowo membiarkan juga kemudian Menteri Pendidikan dan para rektor menaikkan UKT. Dan ini saya kira akan memberantakan semua program kerja dari Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo sendiri sedang berkutat ini soal janjinya makan siang gratis saja sudah mulai dimodifikasi-modifikasi. Saya baca misalnya, oh nanti kemungkinan susunya akan diganti susu kambing dan kerbau. Pak Prabowo tahu nggak kalau susu kambing itu lebih mahal daripada susu biasa kan misalnya gitu. Dan ada persoalan belum tentu semua orang juga doyan apa susu kambing. Kalau susu kerbau saya belum tahu seperti apa rasanya. Tapi kalau susu kambing saya konsumennya gitu. Kita membayangkan semua janji Pak Prabowo itu dibebani lagi dengan janji yang tidak dipenuhi oleh Jokowi. Jadi Pak Betul? Prabowo harus benahi dulu janji Jokowi baru dia lakukan penyempurnaan pada janji-janji dia. Sementara kehidupan rakyat itu sudah akan mengalami banyak problem di bidang ekonomi karena soal-soal internasional tuh daya Hmm. saing menurun, permintaan dunia amburadul, korupsi merajalela. Jadi harusnya ada semacam artinya kita bicara harusnya tuh. Seharusnya ada semacam wisdom pada Pak Jokowi untuk memberi kesempatan Prabowo mengevaluasi seluruh proyek dari Jokowi itu. Tentu Pak Prabowo dengan kapasitas berpikirnya dan orang-orang di sekitarnya kan pintar untuk mengatakan ini nggak bisa diterusin, yang sana nggak bisa diterusin. Tetapi mestinya Jokowi mau dengar itu. Tapi bagi Jokowi yang nggak penting dia dengar, dia cuma ingin supaya bagian yang sudah dia persiapkan sebagai legacy dia itu jangan dikurangi anggarannya. Padahal seluruh dunia itu tahu bahwa Indonesia mengalami kesulitan ekonomi justru karena Jokowi mungkin
bukan sebenarnya dia gagal untuk menghasilkan keadilan, tapi proyek-proyek dia yang konstruktif itu justru membebani rakyat. Kan akhirnya kita mesti bayar pajak lagi untuk mengatasi gagalnya Jokowi cari hutang luar negeri atau investor asing untuk membangun IKN. Akhirnya pajak dinaikkan sehingga bea cukai, dirjen pajak segala macam kelebihan beban di situ tuh. Tetapi nggak ada yang berani untuk mengatakan bahwa kita udah nggak sanggup loh. Yang satu-satunya berani mengatakan itu nanti adalah keadaan ekonomi di semester pertama tahun depan ketika Prabowo memulai kabinetnya berjalan. Dan saya kira ekonom-ekonom di sekitar Pak Prabowo mulai pusing juga nih bagaimana mengatur siasat supaya APBN yang terbatas itu bisa dipakai untuk pertama-tama membuktikan bahwa Prabowo penuhi janji, yang kedua adalah meneruskan ambisi Pak Jokowi. Kan itu mesti dia pilih kan. Jadi kalau kita bayangkan misalnya bahwa Prabowo pada akhirnya akan memilih menjalankan program-program dia ketimbang Jokowi, itu udah pasti terjadi. Kan nggak mungkin Prabowo mengiyakan semua hal yang ditunda oleh Jokowi dan dibebankan pada dia. Ya, tetapi kan sebenarnya soal ucapan Pak Prabowo tentang akan meneruskan semua program Pak Jokowi itu kan janji politik kepada Pak Jokowi ya. Dan janji politik itu kan sebenarnya nggak terlalu mengikat banget, apalagi kalau perjanjian yang biasa saja itu kan pasti ada klausul force majeure, ya Bung Rocky ya. Jadi kalau terjadi force majeure kan dia bisa dibatalkan. Jadi artinya Pak Prabowo sudah kita bisa bayangkan bakal banyak sekali membatalkan proyek-proyek Pak Jokowi ketika dia menghadapi realitas bahwa dia harus memenuhi tuntutan rakyatnya, dia harus mencerdaskan bangsanya, begitu kan? Kan mimpi memberi makan gratis itu kan sebenarnya keinginan Pak Prabowo untuk menjadikan bangsa ini lebih kompetitif kan? Ya, kita bisa lihat bagaimana Prabowo fokus pada pangan, fokus pada gizi, fokus pada pemberantasan kedunguan itu, dan itu bagus betul. Tetapi dia akhirnya gamang juga karena sudah mengatakan bahwa dia akan meneruskan proyek-proyek Jokowi kan. Jadi di situ keadaannya. Tetapi memang itu janji politik, ya bisa aja Prabowo menganggap ya kan ada prinsip apa namanya dalam perjanjian itu, a pact must be served gitu. Fakta sunt servanda. Jadi perjanjian hanya bisa dilanjutkan bila hal-hal yang diperjanjikan itu kondisinya masih sama. Kan apa istilahnya fakta sunt servanda rebus sic stantibus. Nah, hal-hal yang diperjanjikan itu tidak lagi sic stantibus, tidak lagi stand still sekarang ini. Karena perubahan kurs, perubahan kapasitas kita untuk memproduksi minyak yang untuk kita jual, dan ternyata kita sebetulnya net importer. Saya baca tadi daftar 10 besar produsen minyak Indonesia itu masuk 21, bukan lagi di 10 besar tuh. Jadi kita akan jadi importir terus. Nah, semua itu kan soal menata APBN. Nah, Pak Jokowi nggak pernah ngerti bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi politik. Nah, kalau APBN-nya dipakai untuk biayai proyek-proyek Jokowi, lalu buat biaya proyek Prabowo apa itu? Kita nggak ingin mengatakan bahwa akan terjadi konflik di antara mereka, tetapi itu pasti akan terjadi. Ya, dan tadi ada menyinggung soal kurs, itu juga disinggung oleh Pak Jokowi kan. Hari kemarin juga Pak Jokowi menyinggung, bahkan beliau mengaku ketar-ketir dengan angka dolar yang tembus lebih dari 16.000, dan saya kira memang harus ketar-ketir dan gitu, dan dengan cara mestinya jangan berhenti hanya ketar-ketir, karena bagaimanapun pemerintahan Prabowo itu di situ juga ada putranya Gibran Rakabuming, mestinya dia menyatakan bahwa saya ketar-ketir dengan kurs ini, dan karena itu saya kira saya tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Silahkan dievaluasi berbagai program yang tidak mungkin dilanjutkan. Kudunya kan begitu ya, Bung Rocky. Itu yang kita tunggu, semacam cara berpikir negarawan. Jadi kalau Jokowi mau lengser, dia mesti lakukan dulu tapa brata gitu, atau tirakatan untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Baru dia ucapkan bahwa saya ternyata membebani pemerintahan berikutnya. Itu artinya saya membebani anak saya, kan begitu dalam pikirannya tuh. Dan anaknya Gibran juga akan merasa, oh, kenapa saya dibebani? Saya disuruh jadi wakil presiden, tapi dibebani dengan problem-problem ikutan, yaitu kebijakan yang tidak diselesaikan oleh bapaknya kan. Nah, itu juga akan menimbulkan ketegangan psikologis dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi kita bayangkan bahwa kabinet yang akan datang itu pertama-tama akan harus mengalami friksi psikologis antara presiden yaitu Prabowo dan wakil presiden Gibran. Itu hal yang pasti terjadi, walaupun orang anggap ya itu bisa diselesaikan, tetapi kita tahu ada dua watak di situ. Ada Prabowo yang punya watak speak up dan fokus pada hal-hal yang sudah dia janjikan, yaitu soal makan siang gratis, soal food security,
dan hal-hal yang menyangkut kemakmuran, karena bagi Prabowo ini kesempatan dia untuk membuktikan bahwa kemiskinan bisa dia pangkas habis-habisan. Kan janji Prabowo ada nolkan kemiskinan, sementara itu APBN hanya dipakai untuk memamerkan proyek-proyek mercusuar yang tidak ada hubungannya dengan pemberantasan kemiskinan. Jadi apapun leadership Pak Prabowo itu akan diganggu oleh psikologi dia yang harus menyelesaikan masalah-masalah Pak Jokowi. Yes, oke. Tapi balik lagi ke soal UKT yang dibatalkan, kan kita tahu UKT. banyak sekali mahasiswa yang mengundurkan diri ya, Bung Rocky ya. Jadi ya mesti kabar ini kabar baik dan harus kembali. Dan saya kira persoalannya bukan hanya sekadar UKT ya. Teman-teman ini kan juga banyak sekali yang ya, kalau bayar aja sulit, pasti kan juga untuk penyelesaian kuliah, living cost-nya dan sebagainya berat. Ini saya kira tugas pemerintahan yang akan datang itu memang nggak sederhana. Dipastikan nggak mungkin lah menaikkan UKT di tahun depan itu, dan juga karena ekonomi kita makin buruk. Jadi siap-siap saja bahwa memang warisan Pak Jokowi itu tidak seindah seperti yang dijanjikan. Iya, dan bahkan mulai terjadi mereka yang mengundurkan diri itu lalu kursinya dilelang oleh rektornya pada siapa yang bisa bayar kan. Jadi itu yang kita sebut korupsi adalah akibat dari kebijakan yang kacau dari Presiden Jokowi. Jadi semua hal yang buruk itu terpaksa kita mesti tagihkan pada Jokowi. Yes. Karena dia nggak bisa berpikir komprehensif. Dan bayangkan misalnya itu hal yang paling standar, yaitu uang kuliah itu akhirnya dibatalkan dan semua orang menganggap kemana beban itu akan diatasi nanti. Ya, Kalau ya. pemasukan lewat universitas itu tidak ada, lalu universitas nggak bisa lagi beli stetoskop atau mikroskop misalnya untuk penelitian. Jadi sekali lagi ini kondisi yang membahayakan kita, dan sebetulnya dari awal kita bisa deteksi bahwa ambisi Jokowi ini memang berbahaya. Itu bukan berbahaya dari segi ya berbahaya karena di dalamnya tidak ada konsep itu. Kalau dia bahaya sudah dihitung, tentu risk-taking itu bisa diambil. Tapi ini karena tidak ada konsep, tiba-tiba dibatalin, tiba-tiba dibalik ke tahun depan. Artinya nggak dibatalin, itu artinya cuma mau cari selamat, cari pencitraan hari ini kan. Sama dengan keadaan Jokowi masih bagi-bagi BLT lagi, padahal ngapain Jokowi bagi-bagi BLT? Iya, ya. Saya kira ini silakan giliran para dosen, para rektor dan juga para dekan gitu demo Pak Jokowi ya. Giliran kemarin mahasiswa yang di demo, sekarang giliran mereka yang demo. Itu ya Bung Rocky, dan sambil kita nolkan ya. Ya, silakan demo karena researcher berhasil dibatalkan oleh Jokowi. Oke.